Salam sejahtera, saya Dr. Mario Marbungaran Hutapea, spesialis mata dari Divisi Vitreoretina Ilmu Kesehatan Mata FKUI RSCM Kirana. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang funduskopi. Apa itu funduskopi atau yang sering disebut sebagai oftalmoskopi? Funduskopi adalah pemeriksaan mata dengan menggunakan oftalmoskop untuk menilai secara langsung segmen posterior bola mata, mulai dari lensa, vitreus, retina, makula, pembuluh darah retina, dan papil nervus opticus. Seperti pada gambar ini, terdapat dua macam oftalmoskop. Yang pertama adalah oftalmoskop direct, dan yang kedua adalah oftalmoskop indirect. Bedanya adalah pada oftalmoskop direct ini, kita hanya melihat gambar secara dua dimensi. Dan pada hari ini, kita akan lebih memfokuskan pada pemeriksaan oftalmoskop direct. Untuk melakukan pemeriksaan funduskopi, maka kita pertama kali akan menyalakan lampu oftalmoskop. Selanjutnya kita akan mengatur diameter cahaya sesuai dengan ukuran pupil pasien. Semakin besar ukuran pupil pasien, maka kita bisa membesarkan diameter cahaya kita. Selanjutnya kita akan mengatur lensa oftalmoskop atau diopter dial seperti yang terdapat di gambar ini dengan jari telunjuk kita dengan memperhitungkan ukuran refraksi pasien dan pemeriksa. Misalnya pasien memiliki kelainan refraksi sferis minus 1 dan pemeriksa memiliki kelainan refraksi sferis minus 2, maka kita akan menambahkan sehingga menjadi sferis minus 3, dan kita bisa mengaturnya di diopter dial ini. Saya akan menjelaskan cara menggunakan oftalmoskop direct ini. Pertama, kita akan menyalakan oftalmoskop direct ini dengan cara menekan tombol yang berwarna abu-abu ini, lalu kita putar searah jarum jam sambil mengatur keterangan dari cahaya kita. Untuk mematikan, maka kita akan memutar ke arah berlawanan dengan jarum jam atau untuk mengecilkan cahaya kita. Selanjutnya, kita akan mengatur diameter dari cahaya kita dengan cara memutar yang ada di depan ini. Semakin besar diameter pupil pasien, maka kita akan menggunakan diameter cahaya yang lebih besar. Selanjutnya kita akan mengatur lensa dalam oftalmoskop kita. Saat ini lensa berada di posisi 0 sehingga netral. Jika kita ingin menggerakkan ke searah jarum jam, maka lensa akan berubah menjadi positif dan berwarna hijau. Sementara jika kita menggerakkan lensa berlawanan dengan arah jarum jam, maka lensa akan menjadi negatif dan berwarna merah. Sebelum kita melakukan pemeriksaan funduskopi, terlebih dahulu kita akan melakukan penetesan tetes mata untuk melebarkan pupil dengan tropicamide atau midriatil, 0,5% untuk anak-anak dan 1% untuk dewasa. Pemeriksaan oftalmoskopi sebaiknya dilakukan di ruangan dengan cahaya yang redup atau gelap. Keuntungan dari oftalmoskopi direct ini, terdapat pembesaran hingga 15% dan lebih mudah digunakan serta memiliki lensa sferis baik positif maupun negatif. Saya akan memperagakan bagaimana pemeriksaan funduskopi dengan menggunakan oftalmoskop direct seperti yang saya pegang ini. Pertama, sebaiknya pemeriksaan ini dilakukan di ruangan yang gelap. Pertama kali kita akan meneteskan tetes mata midriasil untuk melebarkan pupil di kedua mata pasien. Boleh lihat ke atas, Pak? Ya. Setelah kita meneteskan midriasil, kita tunggu reaksi obatnya kurang lebih 10 menit, baru kita melakukan pemeriksaan oftalmoskopi. Untuk memeriksa mata kanan pasien, maka terdapat peraturan bahwa kita akan memeriksa dengan menggunakan mata kanan kita dan memegang oftalmoskop dengan tangan kanan kita dan kita berdiri di sebelah kanan pasien. Demikian juga sebaliknya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan oftalmoskopi direct dan kita meminta pasien untuk melihat jauh ke depan. Bapak lihat jauh ke depan ya Pak ya. Kita mulai ya Pak ya. Kita akan menyalakan lampu oftalmoskop kita dan kita berdiri di sebelah kanan pasien karena kita akan memeriksa mata kanan pasien.
Dari 15 derajat sisi temporal pasien, kita akan melihat refleks fundus terlebih dahulu dari jarak kurang lebih 30 cm. Kita lihat apakah terdapat kekeruhan pada media refraksi seperti di kornea, di lensa, ataupun di badan kaca. Selanjutnya, jika refleks fundus baik, kita akan melanjutkan dengan mendekatkan oftalmoskop kita sampai kurang lebih 2 inci di depan kornea pasien. Sementara tangan kiri kita bisa diletakkan di bahu pasien atau di kelopak mata pasien. Kita akan pertama kali memeriksa papil nervus optik. Kita lihat bentuknya, kemudian batasnya, tegas atau kabur, kemudian Kapdis rasionya, dan setelah itu kita akan menentukan rasio arteri dan vena. Selanjutnya kita akan memeriksa retina mata pasien. Kita minta pasien untuk melirik ke atas untuk melihat retina bagian superior. Coba lirik ke atas, Pak. Kita melihat retina bagian superior dari bagian bawah pasien. Selanjutnya, untuk melihat retina bagian inferior, kita minta pasien untuk melirik ke bawah. Bapak lirik ke bawah, Pak. Sambil membuka kelopak mata pasien, kita akan melihat retina bagian inferior dari arah atas. Selanjutnya, untuk melihat retina bagian nasal, kita minta pasien untuk melirik ke kiri. Bapak lirik ke kiri. Kita akan memeriksa oftalmoskop dari arah temporal. Selanjutnya, untuk memeriksa retina bagian temporal, kita minta pasien untuk melirik ke kanan pasien. Lirik ke kanan, Pak. Kita akan memeriksa dari arah nasal. Dan yang terakhir, kita akan memeriksa refleks makula. Kita minta pasien untuk melihat ke arah cahaya kita. Bapak tolong lihat ke arah cahaya lampu saya ya, Pak ya. Sambil membuka kelopak mata pasien, kita minta pasien untuk melirik ke arah cahaya kita. Demikian cara pemeriksaan oftalmoskopi direct. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ke dalam bola mata. Pertama kita akan menentukan papil saraf optik, bagaimana bentuknya, apakah bulat atau lonjong, batasnya tegas atau kabur, dan cup dan dis rasio atau CDR. Seperti pada gambar ini, cup adalah diameter bagian dalam yang berwarna kepucatan, sementara dis adalah diameter bagian luar papil nervus optik yang berwarna pink atau kekuningan. Selanjutnya kita tentukan rasio antara vena dengan arteri. Kaliber arteri banding vena yang normal adalah 2:3. Vena berwarna lebih kebiruan, sementara arteri lebih kemerahan. Kemudian kita akan melihat refleks makula pasien dengan cara meminta pasien untuk melihat ke arah cahaya kita. Refleks makula yang normal, seperti di gambar ini, terdapat titik yang akan berkilau atau mengkilap. Selanjutnya kita lihat daerah retina pasien, apakah terdapat ablasio retina atau retina yang lepas, apakah terdapat pendarahan, eksudat, atau neovaskularisasi, atau pembuluh-pembuluh darah baru. Berikut ini adalah contoh-contoh funduskopi yang biasa kita temukan dalam praktek sehari-hari. Yang pertama adalah retinopati diabetik. Pada pasien dengan diabetes, maka kita dapat menemukan pendarahan atau eksudat seperti di gambar ini, dan mikroaneurisma. Sementara pada stadium yang lebih lanjut, pada stadium proliferatif diabetik retinopati, kita bisa temukan adanya pembuluh darah baru, baik di diskus nervus optik ataupun di luar dari diskus nervus optik. Selanjutnya, pada pasien-pasien dengan hipertensi, kita bisa menemukan gambaran fundus retinopati hipertensi seperti gambar ini. Pada stadium 1, kita bisa menemukan adanya kekakuan pada pembuluh darah retina pasien. Pada stadium 2, kita bisa menemukan adanya aveniking
Pada stadium 3, kita bisa menemukan adanya eksudat atau pendarahan di retina, dan pada stadium yang paling akhir, yaitu stadium 4, kita bisa menemukan terdapat edema di diskus nervus optiknya. Kita juga bisa menemukan terdapat ablasio retina pada pemeriksaan funduskopi. Pada pemeriksaan funduskopi ablasio retina, kita harus menentukan apakah terdapat robekan, seperti pada gambar ini. Jika terdapat robekan, maka ablasio retina termasuk tipe rekmatogen, sementara jika tidak terdapat robekan, maka bisa dibedakan menjadi tipe eksudatif atau yang traksional. Pada ablasio retina, tampak retina berwarna keabu-abuan, sementara retina yang masih menempel berwarna merah atau kejinggaan. Selanjutnya kita akan menentukan apakah ablasio retinanya total atau melibatkan makula atau tidak. Selanjutnya kita juga bisa menemukan terdapat oklusi arteri retina sentral dan cabang. Pada central retinal artery occlusion, maka kita akan menemukan gambaran cherry red spot seperti yang saya tunjuk ini, di mana fovea tampak kemerahan sementara daerah di sekitarnya berwarna kepucatan. Sementara pada oklusi arteri retina cabang, maka daerah yang pucat hanya sektoral atau sebagian. Kita juga dapat menemukan oklusi vena retina sentral dan cabang seperti gambar berikut ini. Pada Central Retinal Vein Occlusion atau CRVO, maka kita bisa menemukan eksudat dan pendarahan di seluruh kuadran retina, disertai dengan vena retina yang berkelok-kelok. Sementara pada oklusi vena retina cabang seperti yang gambar saya tunjuk ini, maka pendarahan dan eksudat hanya di sebagian tempat atau sektoral saja. Contoh berikutnya adalah age-related macular degeneration yang juga sering kita temukan pada usia tua. Pada pasien-pasien di atas 50 tahun, kita bisa menemukan gambaran drusen yang berwarna kekuningan seperti yang saya tunjuk ini, yang menunjukkan terdapat age-related macular degeneration tipe kering. Sementara pada tipe yang basah, kita bisa temukan pendarahan di retina. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.